Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita dan memberkahi kita dengan Ramadan yang mulia ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari 6.236 ayat di dalam Al-Quran, 90 kali Allah subhanahu wa ta'ala menyeru dan mengundang hamba-hambanya yang khusus lewat firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Idza sami'tum qaulallah Ya ayyuhalladzina amanu fa'ari'ha sam'ak. Apabila kau mendengar firman Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, maka pergunakanlah telingamu. Karena setelahnya pasti ada berita besar. Imma amrun tu'maru bihi, au nahyun tunha anhu. Bisa jadi ada perintah yang Allah wajibkan pada kita, atau larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan pada kita. Maka di antara undangan Allah dan seruan Allah dengan Ya ayyuhalladzina amanu adalah perintah siyam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan pada kalian berpuasa sebagaimana puasa juga Allah wajibkan pada umat-umat sebelum kita, agar menjadikan kita semua manusia-manusia yang bertakwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa ibadah siyamu Ramadan adalah wajib bagi kita, sebagaimana kewajiban itu telah ada pada umat-umat sebelum kita. Maka Al-Quran pada ayat yang pertama tentang Ramadan menjelaskan kepada kita tentang syariat manusia-manusia dan umat-umat sebelum kita. Imam Ibnu Katsir sebagaimana disebutkan dalam Qasasul Anbiya-nya, juga Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya menerangkan bahwa puasa juga telah Allah wajibkan kepada Nabi Adam, Allah wajibkan kepada Nabi Nuh, Allah wajibkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi kita juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Imam Al-Qurtubi kemudian menjelaskan pada ayat ini, yang dimaksud sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, maksudnya adalah at-tashbih fil wujub la fil kaifiyah walaz zaman. Yang dimaksud adalah kesamaan dalam hal kewajiban menjalankan ibadah, bukan kesamaan dalam hal berapa lamanya waktu berpuasa dan seperti apa tata cara dan kaifiat berpuasa itu sendiri. Sebagaimana contoh misalkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, bahwa kaum Yahudi, kaum Nasrani juga menjalankan ibadah puasa sama seperti kita. Hanya kemudian mereka bermain-main, yatala'abuna fis siyam, bermain-main dalam ibadah puasa, sehingga mereka merubah-rubah waktu ibadah puasa. Apabila puasa yang Allah wajibkan bertepatan pada musim datangnya waktu panas, maka mereka akan pindahkan di musim dingin. Atau ketika itu berkaitan dengan kesulitan yang menimpa mereka, mereka akan alihkan ibadah puasa di waktu yang menyenangkan bagi mereka. Bahkan kemudian sebagian mereka memindahkan menjalankan ibadah puasa pada waktu musim semi, karena mereka menganggap bulan di musim semi jauh lebih pendek daripada musim panas ataupun musim dingin. Lihat bagaimana mereka bermain-main terhadap syariat ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun kita diperintahkan untuk tunduk, taat dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, tanpa harus melihat-lihat kapan waktu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Seorang mukmin akan selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Pertanyaannya kemudian, untuk apa ibadah puasa Ramadan ini Allah perintahkan kepada kita? Maka ketika kita coba menggali semua firman Allah di dalam Al-Quran tentang pensyariatan ibadah-ibadah mahdhah, zakat, puasa, haji, salat,
maka kita akan temukan bahwa setiap kali Allah perintahkan perintah-perintah tersebut, selalu Allah menyebutkan tujuan yang hendak dicapai. Kenapa Allah harus menyebutkan tujuan yang hendak dicapai? Guna kita bisa mengukur apakah ibadah yang kita lakukan tadi sudah berhasil atau tidak. Apa tujuan dari ibadah Siyam Ramadan? La'allakum tattaqun. Guna menjadikan pribadi-pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dr. Faisal Fat menulis dalam bukunya tentang apa sisi dari ibadah Ramadan yang bisa kita lakukan guna menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Minimal ada 3 yang harus kita lakukan terkait dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan. Yang pertama, al-isti'la 'alal hawa. Bagaimana Ramadan mengajarkan kita untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita. Makan yang tadinya boleh, kita tahan sementara. Minum yang tadinya boleh, kita tahan sementara. Berhubungan badan yang tadinya boleh dengan istri kita, kita tahan sementara. Bukan karena perbuatan tadi haram, tetapi dalam rangka menundukkan hawa nafsu kita. Yang kedua, al-ghalabatu 'ala syaitan. Bukankah selama ini kita begitu banyak dan begitu sering mengikuti langkah-langkah syaitan dan tertipu dengan syaitan? Maka Ramadan mengajarkan kita bahwa sebenarnya kita adalah pribadi yang kuat. Seorang muslim adalah muslim yang kuat. Karena pada bulan Ramadan kita mengalahkan setan beronde-ronde banyaknya. Yang ketiga, at-ta'atu al-kamilatu lillahi jalla wa'ala. Keikhlasan yang utuh. Tidak ada yang mengancam kita kalau ketika kita tidak berpuasa Ramadan. Kita tidak ada yang menekan untuk menjalankan ibadah Ramadan. Tetapi hari ini tidak ada yang memaksa kita, tidak ada yang memerintahkan kita. Bahkan bisa saja kita tidak berpuasa. Toh manusia tidak tahu, orang-orang tidak tahu apakah kita berpuasa atau tidak. Tapi kenapa kita tetap berpuasa, berlelah, berlapar-lapar, berdahaga? Jawabannya karena semuanya ikhlas, dibangun di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya 3 hal ini kita bawa keluar dari bulan Ramadan, maka niscaya kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang menang minal aidin wal faizin dari pelaksanaan ibadah Ramadan pada tahun kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.